Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat tarawih serta salat witir. Dan yang kedua, tak lupa pula kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Petir menyambar, tupai melompat. Bapak Ibu hadirin, apa kabar? Apakah sehat? Alhamdulillah. Di tengah wabah corona, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan salat tarawih di Masjid Babu Salam ini. Alhamdulillah. Udah puasa ke berapa kita, Bu? Puasa ke 12. Itu artinya kita sudah memasuki pertengahan bulan puasa. Masih sehat kita, Bu, semua? Masih. Negara lockdown, kampus saya lockdown, dompet pun lockdown. Keuangan sehat apa enggak, Bu? Sehat? Kurang. Mudah-mudahan setelah wabah ini berakhir, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di samping itu saya juga berbahagia. Kenapa? Karena di Masjid Babu Salam ini menerima anak-anak muda sebagai pendakwah di sini. Sebagai kemarin saya juga melihat di YouTube-nya Pak Ashab Muhammad Haikal. Ya. Saya melihat di YouTube Muhammad Haikal. Saya senang melihatnya karena di sini menerima anak-anak muda sebagai pendakwah, dai muda. Karena apa? Inna fi aidi syubbani huwa amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah segala urusan umat dan di kaki pemudalah segala urusan matinya umat. Karena pemuda ini lagi membara-baranya, lagi sehat-sehatnya, lagi berpikir jernih. Itulah anak muda. Nah, selepas itu saya ingin menyampaikan pada hari ini, saya diberikan tema, yaitu menyiapkan bekal kematian. Udah siap kita mati, Bu? Belum. Kapan kita siapnya, Bu? Nggak pernah siap kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya is dead. Is dead. Mati itu pasti, tetapi cara mati itu kita yang menentukan. Mau cara yang baik, maka kerjakanlah perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, sedekah kita, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau kita matinya husnul khotimah. Kalau kita maunya mati dalam keadaan buruk, dalam keadaan su'ul khotimah, ya udah, kita bermaksiat, berzina, berjudi, semuanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau mati dalam keadaan su'ul khotimah? Ada, Bu? Ada. Memang jawabannya tidak ada, tetapi pasti ada yang mati su'ul khotimah.
Mudah-mudahan di masjid kita ini Babu Salam semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati itu sangat ditakutkan oleh manusia. Takut, Bu. Manusia itu takut mati. Alergi mendengarkan kata mati. Bahkan mati itu manusia sangat membencinya. Sangat benci kita manusia ini mendengarkan kata mati. Apalagi yang di dunia ini mempunyai banyak harta, mempunyai banyak mobil, kendaraan, semua dia miliki. Dengan rasa mati dia rasa takut mati kepada hari kemudian. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Yakrahul mautu wal mautu khairul lahu minal fitnah. Wa yakrahu qillatal mal aqulul hisab." Sesungguhnya manusia itu membenci dua hal, Bu. Yang pertama itu manusia sangat membenci yang namanya mati. Is dead. Ya. Padahal mati itu lebih baik daripada memfitnah orang. Ya. Yang kedua itu adalah manusia sangat membenci sedikit harta. Padahal sedikit harta menyedikitkan kita untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya, mau harta banyak apa sedikit, Bu? Banyak. Banyaklah, masa mau sedikit? Umat Islam itu harus banyak hartanya. Kalau tidak banyak hartanya, dijajah Cina kita, Bu. Betul? Betul lah. Gak mungkin enggak. Makanya itu Islam harus menguasai ekonomi di dunia. Kemudian mati itu juga kata Rasulullah menyiapkan bekal kematian itu cerdas. Menyiapkan bekal kematian itu tandanya orang yang cerdas kata Rasulullah. Dan barang siapa yang tidak menyiapkan bekal kematian, bahwa dia adalah orang-orang yang lemah. Itu kata Rasulullah. Sama halnya dengan anak sekolah. Kalau dia mempersiapkan bekal untuk ujian, berarti dia anak yang cerdas, anak yang pintar. Dan sebaliknya, kalau dia tidak menyiapkan bekal ujian, berarti dia anak yang malas, anak yang lemah pikirannya. Begitu juga kita menuju kematian, kita menyiapkan bekal untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tipsnya untuk mencapai surganya Allah? Menyiapkan bekal kematian. Yang pertama itu kita harus mengerjakan amalan soleh. Amalan soleh. Apa itu? Ya semualah yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Salat kita, sedekah kita, semua segala yang diperintahkan oleh Allah semua kita kerjakan. Seperti juga Pak Ashab merekam orang-orang yang berdakwah sebagai ladang beliau mengerjakan amalan soleh, dilihat oleh ratusan jutaan orang tersebut. Bahkan ketika beliau Pak Ashab, maaf cakapnya, sudah meninggal, tetapi amalan yang tidak terputus. Makanya anak-anak muda ini yang mempunyai bakat di bidang videografi, di bidang editing, maka salurkanlah bakatnya untuk dakwah di bidang digital. Betul, Bu? Betul. Banyak anak-anak kita ini yang jago videografi, maka salurkanlah bakat mereka, bakat kita ini di bidang videografi. Seperti Pak Ashab menjadi YouTuber konten dakwah. Kemudian amalan soleh ini yang dimaksud adalah tidak ria ataupun tidak pamer. Ya.
Kemudian kata Syekh Mu'az, amalan soleh itu adalah amal yang di dalamnya ada 4 hal. Apa itu? Al-ilmu, wan niyah, as-sabru, wal ikhlas. Yang pertama itu ada ilmu. Yang kedua itu ada niat. Yang ketiga itu ada sabar. Dan yang keempat itu ada ikhlas. Contohnya kita sholat, kita harus mempunyai ilmu. Karena kita harus tahu bahwasannya sholat itu untuk apa, sholat itu untuk siapa. Betul, Bu? Kalau kita tidak tahu sholatnya itu untuk siapa, jadi ngapain kita sholat? Betul, Bu? Betul. Yang kedua, sholat itu harus dengan niat. Niat lillahi ta'ala. Karena kan kita banyak ini niatnya karena ada perempuan yang kita sukai. Anak-anak muda nih tercontohnya ya. Anak-anak muda apabila ada perempuan yang dia sukai, maka dia khusyuk sholat. Allahu Akbar. Kurang pas ya sholatnya, maka dia ulang Allahu Akbar sampai dia khusyuk. Melihat ada perempuan yang dia inginkan. Itulah makanya niatnya lillahi ta'ala. Dan kemudian ada sabar. Sabar kita dalam menjalani sholat. Apabila imamnya lama, doanya lama, maka kita harus sabar. Dan yang terakhir itu ada ikhlas. Ikhlas kita untuk sholat. Disuruh orang tua kita misalnya, malas sekali aku sholat, tapi dia sholat juga, tapi sholatnya tidak ikhlas. Maka luruskan niat, luruskan tekad karena lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah meninggalkan perbuatan tercela. Setelah kita mengerjakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini kita harus meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul, Bu? Betul. Jadi kata hendaknya kita meninggalkan 2 macam sifat tercela, yaitu sombong dan membanggakan diri sendiri. Karena apa? Karena itu menyebabkan diri kita menjadi bahaya. Kita merasa bahwasanya kita yang paling jago, paling hebat. Karena kita sombong dan membanggakan diri sendiri sehingga kita meremehkan orang lain. Sombong dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beriman, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong dia ya. Sombong dia, padahal hartanya, kendaraannya, semua kedudukannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, atas campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah segeralah bertaubat. Sesudah kita melaksanakan perintah Allah, setelah kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera bertaubat. Karena manusia ini ladangnya dosa. Ada manusia yang tidak punya dosa? Ada? Enggak ada. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang tercela ini adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tidak punya yang namanya selalu benar, selalu salah manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat kepada kita. Wa yatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Jadi kita berapa banyak dosa kita, berapa banyak salah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubatnya untuk kita. Tak peduli begitu banyak salah kita, dosa kita, tetapi Allah selalu membuka pintu taubatnya untuk manusia yang mau benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya dunia ini tidak dibukakan pintu taubat lagi dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berbuat jahat, dia sadar bahwasanya dia jahat, dia ingin bertaubat kepada Allah, tetapi taubatnya tidak diterima karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan melanjutkan kejahatannya dan dia bisa saja mengajak orang lain untuk berbuat jahat. Karena dia tahu persis pintu taubat tidak pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, kita baiknya selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, beriman, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang baik adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Apabila ada kata-kata yang saya yang salah, jangan laporkan kepada Pak Polisi. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Makin banyak cakap saya di sini, semakin banyak salah saya. Makanya saya sedikit bicara, biar sedikit salah. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.